Pak Soleman, selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Sehat ya Pak ya? Ya, Pak, jadi kalau dari kasus penembakan yang menyasar anggota BAIS ini, apa yang bisa Anda cermati Pak Soleman? jadi begini, beliau ini sebenarnya bukan anggota BAIS, tapi beliau ini bertugas di Kodam Banda Aceh di Aceh, lalu di BKO-kan ke Satuan BAIS yang Oke, ada operasi di sana. oke. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau ini kan tertembak ketika sedang berada di mobil. Nah, ini apakah ini penembakan betul-betul diarahkan ke TNI atau ke orang yang salah sasaran? Nah, kan bisa salah sasaran karena beliau tidak pakai dinas waktu itu, pakai preman ya. Di mobil juga mobil preman, mobil putih, Fortuner. Nah, ini kita belum bisa menyimpulkan apakah memang sasarannya TNI ataukah sasarannya orang lain yang menyerupai sehingga salah sasaran. Ya, salah target ya. Ya, karena ini menarik. Kalau itu untuk TNI, sejak 2006 belum pernah ada kontak tembak dengan TNI. TNI itu ditembak belum ada, baru kali ini. Kalau itu sasarannya TNI. Tapi saya pikir ini salah sasaran, bukan TNI. Kalau kita bilang TNI, kalau dia pakai pakaian dinas, ini dia kan tidak pakaian dinas. Oke, jadi untuk sampai sejauh ini yang membuat Pak Soleman yakin bahwa ini adalah salah sasaran, Iya, bukan sengaja menyasar anggota bukan sengaja TNI. menyasar anggota Itu TNI. lebih Betul. ke arah karena korban menggunakan pakaian tidak menggunakan pakaian dinas dan Iya, tidak betul. menggunakan mobil dinas juga. Ya, betul. Tidak ada alasan yang lain, Pak. Tidak ada. Karena sejak 2006 belum pernah ada Oke, ribut-ribut atau TNI itu tertembak atau ribut-ribut dengan masyarakat itu belum ada. Belum oke. pernah ada. Ini menarik apa yang disampaikan Pak Sulaiman karena di hari yang sama pos polisi di Aceh Barat itu ditembaki orang tidak dikenal. Apa yang bisa Anda analisis begitu dari adanya dua insiden ini yang terjadi di hari yang sama dengan korban yang berbeda? Nah, kalau polisi, memang ini resiko tugas polisi ya. Polisi berhadapan dengan masyarakat ya. Jadi resiko tugas karena berhadapan dengan masyarakat, ya mungkin ada masyarakat yang tidak puas dengan eh, ketika berurusan dengan polisi sehingga dia memuntahkan ketidakpuasannya dengan menembak. Mhm. Nah, barangkali mungkin dianggap barangkali si tentara ini polisi barangkali Oke, ada orang yang dia cari. Apakah ada orang yang dia cari berlindung di kantor polisi sehingga kantor polisi ditembak lalu dia menemukan di jalan ada yang menyerupai kemudian dia tembak, kan itu kira-kira analisa-analisa liar yang karena belum ada satu kepastian kan oke. kalau Menarik. kita mau hubungkan kedua kejadian ini. Menarik, kalau Pak Sulaiman menyampaikan seperti itu artinya adalah bahwa kalau misalkan kita tidak boleh membandingkan, tapi sejauh ini memang yang mungkin bisa menjadi sasaran, kalaupun ada insiden penembakan, risikonya lebih tinggi di Polri dibanding TNI, begitu ya Iya, Pak ya, kalau betul. di Aceh ya. Betul. Tapi Iya, begini, betul. Pak Sulaiman, sejauh mana sih pandangan Anda soal wilayah Aceh untuk keamanan, baik itu personel TNI maupun personel kepolisian? Kalau saya lihat selama ini sejak 2006 untuk situasi di Aceh kan tenang-tenang saja, tidak ada gejolak-gejolak yang membuat situasi itu menjadi panas kan belum ada, terutama dengan TNI ya. Tapi kalau dengan polisi kan ributnya tidak hanya di Aceh, polisi itu di mana-mana kan ada, di Medan ada, bagaimana kantor polisi dibom, di Jakarta ada. Ya ini risiko tugas polisi ketika berhadapan dengan masyarakat ya seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau kita berbicara dengan TNI, tidak ada. Dengan TNI itu tenang-tenang saja, belum ada ribut-ribut, nggak ada. Dan tidak ada alasan untuk itu, karena sudah berdamai, sudah sejak 2006, sudah sejak ditandatanganinya MOU Helsinki, mulai hari itu sampai hari ini baru ada jatuh korban dari Oke, TNI dalam tanda kutip ya, oke. TNI dalam tanda kutip, karena itu dianggap bisa bukan TNI, karena dia menggunakan pakaian preman. Oke, artinya sampai sejauh ini Pak Soleman menilai Aceh sebenarnya baik-baik saja begitu ya untuk Betul. keamanan para anggota TNI ya. Ya, betul. Baik-baik saja. Tapi begini Pak Soleman, ini kan ini yang kita sampaikan, yang kita perbincangkan sore hari ini kan masih berupa analisis ini ya.
belum karena kita harus menunggu apa yang penyelidikan yang dilakukan baik oleh TNI maupun Betul, oleh kepolisian. Tapi betul. kalau saya ingin tahu ada anggota TNI yang meninggal akibat ditembak, entah itu tepat sasaran atau salah sasaran, Ya, kira-kira nanti proses penyelidikannya akan seperti apa sih, Pak? penyelidikannya tetap nanti kan polisi nanti akan dibantu oleh POM TNI. Sudah pasti itu akan ada saling membantu itu. Panglima TNI kan sudah memerintahkan untuk ikut menyelidiki, dan yang jelas yang pertama polisi ya harus yang akan turun, karena itu sudah standar operasi penegakan hukum, polisi turun. Lalu karena itu menyangkut anggota TNI, maka POM TNI juga akan turun ikut bersama polisi menyelidiki kasus ini. Sudah pasti itu. Kalau seperti itu, apakah penyelidikan utama tetap dipegang Polri, Pak Sulaiman? Ya, betul. Penyelidikan utama di Polri dibantu oleh TNI. Itu sudah pasti itu. Fungsi POM jadinya apa, Pak? Ya nanti ikut, karena ini kan menyangkut anggota TNI. Yang menjadi korban TNI, maka dia ikut di sana membantu kalau ada yang dibutuhkan, ada apa. Karena ini anggota TNI, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus ikut, akan ikut. Karena itu Oke. anggota TNI. Oke, Pak Sulaiman begini, kalaupun apa yang Pak Sulaiman prediksi bahwa kemungkinan terjadi salah sasaran di sini, kalaupun nanti memang itu terbukti benar, tetap saja ada anggota TNI yang meninggal gara-gara penembakan. Kira-kira kalau kondisinya seperti ini, perlukah ada pengamanan ekstra begitu di wilayah-wilayah tertentu di Aceh, salah satunya di PD, mengingat ada korban TNI yang baru saja meninggal? Nah, kalau salah sasaran kan jelas itu kan tidak disengaja. Jadi artinya situasi di situ kan tenang-tenang saja. Jadi ini hanya kepada para anggota TNI yang ada di tempat di sana, itulah yang lebih berhati-hati dengan adanya salah sasaran seperti itu. Dan itu kan tidak hanya di PD, di mana saja itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi tidak diperlukan adanya perkuatan dan lain-lain, saya kira enggak. Oke. Cukup saja masing-masing anggota itu lebih waspada kalau berjalan kemana-mana. Saya kira itu. Ini walaupun korban sesuai tadi yang dinyatakan oleh Pak Sulaiman bukan anggota BAIS tetapi di BKO-kan bersama dengan BAIS, apakah dalam operasinya setiap anggota TNI yang terkait dengan operasi BAIS itu kerap mendapatkan ancaman tindakan kekerasan sih, Pak? Enggak juga, Enggak ya? tidak juga. Tidak. Selama Jadi ini memang, ya bagaimana? silakan. Jadi kalau anggota BAIS itu kan kita bilang dari BAIS itu kalau dia datang dari Jakarta. Nah, kalau datang dari Jakarta kurang, kita BAIS ini selalu mengikut sertakan anggota-anggota yang sudah ada di sana, yang mereka lebih mengetahui situasi medan di sana, kan begitu, untuk membantu. Pak Sulaiman, boleh tidak saya diceritakan begitu? Ini kira-kira korban ini posisinya, tugasnya itu apa? Berkaitan dengan BAIS itu, apa yang dia lakukan sebenarnya di PD Aceh ini, Pak? Kalau operasi BAIS kan di mana saja, tidak hanya di PD, kan hampir di seluruh Indonesia kan itu ada. Untuk kan kita melihat barangkali ada penyelundupan senjata, apakah ada yang berhubungan dengan kemungkinan adanya ancaman militer, kan itu di mana saja itu BAIS itu ada. Jadi tidak hanya di PD. Oke, jadi BAIS ada di mana saja? Ada di mana saja. Bahwa di situ di PD Aceh ada anggota TNI yang terafiliasi dengan BAIS, bukan berarti ada satu dan lain hal yang khusus ya, Pak ya? Oh tidak, karena anggota BAIS itu mulai dari desa, PD sampai di New York kan ada. Jadi sangat luas, dari desa sampai di New York itu ada. Itu BAIS itu ada di mana-mana itu. Oke, saat ini bagaikan angin itu. Saat ini kalau ada satu anggota TNI yang terafiliasi dengan BAIS di PD Aceh ini sudah meninggal, kira-kira tugas-tugas dari BAIS di PD ini apakah akan terganggu, Pak Sulaiman? Oh tidak terganggu. Tidak terganggu. Kan begitu, kalau berkurang jumlahnya ya akan diisi lagi, akan diisi terus, tapi tugasnya tidak akan terganggu. Jadi sebenarnya korban ini tugasnya apa sih, Pak, di PD, Pak? Apa yang dia amati, apa yang dia perhatikan begitu?
banyak. Yang jelas, kalau sesuai dengan tugas pokok TNI kan itu yang salah satunya adalah mengatasi terorisme, mengatasi pemberontakan bersenjata, kan yang berat-berat kan dua itu. Nah, dua itu berkaitan dengan kemungkinan adanya, apalagi ini Pantai Timur kan, itu kemungkinan adanya masuknya senjata untuk teroris dan lain-lain, kan itu diawasi terus, itu tidak bisa dibiarkan. Karena dari pengalaman Pantai Timur ini banyak dipakai mendaratkan senjata-senjata yang diseludupkan kan itu. Nah, dari situ dia bisa datang ke seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya untuk di Aceh, tapi kemana-mana. Untuk itulah perlu kita mengamati. Hampir semua Pantai Timur itu harus diamati terus. Karena tidak saja dilakukan oleh dari luar, kan apa yang terjadi di Papua justru dilakukan oleh TNI itu sendiri. Nah, itulah tugas BAIS salah satunya itu. Oke. Kalau kemudian Panglima TNI sudah menyatakan bahwa harus ada pengusutan tuntas atas insiden ini, kira-kira kalau Pak Sulaiman sebagai mantan Kepala BAIS, input apa yang bisa diberikan kepada TNI setelah adanya insiden ini? Ya, untuk melihat inputnya selama ini, apa yang misalkan anak ini atau yang korban ini selama ini apa yang dia lakukan? Apa kebiasaannya? Siapa saja yang dia bertemu tiap hari akhir itu, pada siapa saja. Nah, itu input-input itu kan akan dimasukkan. Jadi sejarah kegiatan harian selama mengikuti operasi atau mengikuti satuan BAIS TNI itu apa saja yang dia lakukan setiap hari. Jadi dari kegiatan-kegiatan harian itu akan bisa ditemukan siapa saja yang dia bertemu. Nanti barangkali ada salah satu orang yang tertangkap, nah bisa dilihat apakah yang bersangkutan ini pernah bertemu dengan beliau, apakah yang bersangkutan ini pernah bertengkar dengan orang desa. Nah, itu kan banyak. Itu banyak yang bisa disumbangkan oleh anggota BAIS kepada tim pencari fakta. Katakanlah itu tim pencari fakta ya. Oke. Artinya sampai dengan sejauh ini Pak Sulaiman masih meyakini bahwa ini tidak ada konflik yang spesifik terkait dengan TNI sehingga ada satu anggota TNI yang tertembak begitu ya Pak ya? Ya betul, belum ada. Baik, terima kasih mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Pontoh sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih.